أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk pembahasan Fathul Qarib. Faslun fi ahkamir rahni qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun utai iku fasal suwiji fi ahkamir rahni kang tetep ing dalam nerangake hukum rohen. Fasal ini menerangkan hukum tentang rohen atau gadai, pegadaian ini. Ini termasuk salah satu akad yang terjadi dan ini sudah muncul tentang gadai itu di Al-Quran tentang masalah masuknya di utang piutang. Jadi munculnya gadai itu karena adanya utang piutang. Jadi ada orang melakukan transaksi utang piutang, kemudian kalau nanti tidak bisa untuk membayar atau dikhawatirkan nanti tidak bisa untuk menepati pembayaran sesuai dengan perjanjian, maka ada wathiqah, ada barang yang dijadikan jaminan. Itu asal mula tentang gadai. Tapi kemudian banyak juga orang yang melaksanakan transaksi gadai itu justru berawal dari barang, bukan dari adanya utang piutang. Wa huwa utawi rohen lughatan ing dalam lughate iku as-subutu tetap rohan secara lughat itu artinya tetap. Wa syar'an adapun rohan menurut syara' ing dalam syariat iku ja'lu ainin dadekake ing kahanan menjadikan satu harta, satu benda maliyatin kang bangsa bondo. Jadi ain barang yang berharga wathiqatan ing dadi pikukuh menjadi jaminan bidainin kelawan anan utang. Jadi menjadikan harta yang berharga menjadi penguat hutang. Yustaufa kang den tohoni apa dain minha saking ainin maliyah inda ta'adzuril wafa'i ing dalam nalikane angele nohoni, dan hutang itu nanti dibayar dari harta itu yang dijadikan jaminan ketika tidak bisa untuk membayar. Jadi dibayar bukan dirampas tapi ya dibayar ketika tidak bisa membayar hutang. Dibayarnya dengan menjual wathiqah itu tadi, atau kemudian wathiqah ini diharga, dan kalau untuk menjadi pemilik menjadi miliknya orang yang menerima gadai ya di harga berapa, harus nambahkah atau bagaimana. Wala yasyikhulan ora sah, tidak sah warrohnu rohan akad gadai illa bi ijabin kecuali dengan adanya ijab wa qabulin lan qabul. Akad gadai tidak bisa sah kecuali dengan adanya ijab qabul. Ya karena memang bentuk transaksi itu semuanya harus ada ijab qabul. Wa syartu kullin utawi syaratnya saben-saben suwiji minar rahini saking wong kang menggadai wal murtahini lan wong kang tompo gadai. Jadi rohin itu yang menggadaikan, murtahin itu yang menerima gadaian. Syarat bagi setiap yang menggadai dan yang menerima gadai iku ayyakuna yento ono apa kulun mereka ono iku mutlaqat tasarrufi wong kang mutlak tasarrufe. Orang itu orang yang memang bebas untuk melakukan transaksi.
Artinya barang itu milik sendiri dan sebagainya, itu namanya orang mutlaqut tasarruf. Wa dzakara lan nutur sapal musannif ugi musannif dhabitul marhuni ing planggerane barang kang den gadekake fi qaulihi dalam dawuh musannif. Kemudian di sini pertama-tama Ki Musonif itu menyebutkan apa batasan-batasan yang berkaitan dengan barang yang digadaikan. Dengan dawuhnya wa kullu ma utai saben-saben barang, setiap sesuatu jaza kang menang yang boleh apa bai'uhu atol ingma jaza mangko menang apa rohnuhu enggak diake ingma. Setiap sesuatu yang bisa dijual, artinya itu berharga, maka boleh untuk digadaikan. Fit duyuni dalam biro-biro utang. Jadi setiap sesuatu yang dijual, bisa dijual, apa saja yang bisa dijual, bisa pula untuk digadaikan. Bisa pula untuk dijadikan jaminan dalam utang piutang, karena itu berharga. Fit duyuni dalam biro utang, idastaqarra nalikane tetep apa subutuha tetepe duyun fidzimati dalam tanggungan. Ketika memang hutang itu sudah ditetapkan, itu boleh kemudian menerima wasiqah, meminta wasiqah, meminta jaminan. Ketika nanti membayar tidak nanti jangan-jangan bayarnya nggak bisa, ini gimana? Maka itulah fungsi daripada pegadaian, barang gadai. Waktu roza lan jabake sapa musonif ugi musonif. Waktu roza jabake sapa musonif ugi musonif biduyuni kelawan kalimat duyun anil saking pira-pira kahanan dari beberapa barang. Fala yasihu mongkarsa apa rohnu gadeake. Alih yang tadi ayan. Kainin kaya ain maghzubatin kang den gosok. Wa musta'aratin lan kang den silih. Wa nahwihima lan sepadane maghzubah lan musta'arah minal a'yani saking pira-pira ain beberapa benda al-madmunati kang den tembui. Pengecualian dari duyun ya, yaitu a'yan benda ya, kalau duyun kan jelas yang hutang ya. Pengecualiannya dari a'yan yaitu masalah benda. Maka tidak sah gade atas a'yan. Seperti ain yang digosok, kemudian nanti memberikan jaminan, atau yang dipinjam bukan memberikan jaminan. Nanti kalau nggak bisa menggadaikan beda, itu ain. Kalau rohen atau gade itu harus berupa hutang. Kalau barang saya pinjam dong, pinjam barang katakan, pinjam kan harus barang. Kalau uang namanya utang. Pinjam sesuatu, katakan motor, pinjam motornya. Terus jaminanmu apa? Wah, itu nggak ada tentang dalam hutang itu kok. Dalam pinjam kok kemudian meminta tentang adanya gadai atau barang yang dijual. Kalau kemudian meminjamkan sesuatu, maka kemudian orang yang meminjamkan itu ya, atau kadang menyewa juga ya, itu tidak boleh kemudian meminta rohen dengan kok menjadikan akad rohen itu nggak bisa. Kalau mungkin wasiqahnya, wah kamu minjem nanti jangan-jangan gimana kalau rusak dan sebagainya. Nah itu nanti dalam pinjam ada akad yang beda lagi. Tapi kemudian meminta jaminan begini-begini enggak. Itu khusus untuk masalah pegadaian. Wa nahwihi mas padane mahzubah lan musta'arah minal ayati sing pira-pira ain al-madmumati kang ditemui. Waktaro jalan jabake sapa ki musone istaqara kelawan lafat istaqara aida istaqara sebutuha itu. Anid duyuni saking pira-pira utang qabla istiqrariha ing dalam sadurunge tetep duyun ketika hutang itu belum tetap. Kadairi salami kaya utang salam tempah yang salam itu kemarin yang sudah diterangkan. Order
Wa anis tamalina saking rego muddatal khiyari ing dalam mangsa khiyar. Itu juga bukan, kalau orang melakukan transaksi jual beli kemudian nanti minta khiyar syarat, udah nanti ini jaminannya apa? Nggak ada jaminan seperti itu. Transaksi jual beli beda dengan, kadang orang meminta ini jaminannya apa? Beda. Transaksi pinjam meminjam kemudian minta jaminan nggak ada. Pinjam meminjam ya pinjam itu saja. Karena ini adalah ta'awun 'alal birri. Jangan meminjamkan sesuatu yang tanpa kemudian meminta jaminan dan sebagainya. Kadang saja, kadang ini ada orang yang menyewakan sesuatu yang kan harus bayar ini. Kemudian untuk orang yang menyewa kebetulan mungkin tidak kenal atau belum saling mengenal, kemudian meminta KTP dan sebagainya, tanda pengenal, itu beda. Itu untuk kehati-hatian. Walir rohini laniku kaduwe wong kang nggadekake arruju utawi jabel, artinya menebus ya, atau ya orang yang nggadekake arruju fihi ing dalam marhun malam yakbidhu ing dalam semangsa, malam yakbidhu ing dalam semangsane durung nampani sapa rohin ing marhun. Saya gini urung nampani sapa murtahin ing marhun. Jadi gini, rohin, orang yang menggadaikan itu boleh untuk mengambil selama belum diserahkan langsung kepada murtahin, kemudian untuk mengambil kembali lagi, mungkin ganti barang atau apa boleh, selama belum diserahkan. Pain qabado mong kalau mau nyerahake sapa rohin, fa'in qabado mong kalau nyerahake sapa rohin al aina ing ain al marhunata kang den gadekake miman saking wong yasihu kang sah apa iqbaduhu nampakake man lazima mongko tetep apa rohnu rohen. Kemudian ketika sudah diserahkan kemudian diterima barang itu, penyerahan itu dari orang-orang yang sah untuk melakukan transaksi, untuk bisa menerima, maka akad rohen sudah tetap. Artinya ketika sudah akad rohen tetap itu, barang tersebut nanti pemanfaatannya dan bagaimana itu sudah diatur gitu. Tidak bebas. Barang ini ketika sudah dijadikan jaminan itu tidak bebas untuk menggunakan. Maka sebelum ada serah terima, sebelum ada penerimaan, ini barang mau saya jadikan akad gade ini, mau dijadikan jaminan ini. Tapi sebelum diserah terimakan, bagi rohin boleh untuk mengambil kembali. Bila rujuk, nggak jadi ya, jangan ini itu boleh. Tapi begitu sudah diserahkan beda. Karena akad rohannya sudah tetap. Wamtana ala dari kecegah ala rohin ing atas wong kang enggak diake apa rujuk jabel pihin dalam marhun. Kalau sudah tetap, maka orang yang menggade itu tercegah untuk mengambil kembali barang yang sudah dijadikan jaminan itu tadi. Warrohnu ta'i rohan ikuat utawi nyerahake rohan iku alal amanati ngatas amanah. Rohan itu dasarnya adalah amanah. Jadi akad gade ini atau terjadi itu atas dasar saling percaya. Wahina idin lan ing dalem nalikane iki wad'uhu 'alal amanah la yatmanuhu ora nempui ing rohin sapa al murtahinu wong kang nampa gade illa bita'adi ing lawan PPK fihi dalam marhun. Jadi karena dasarnya adalah saling percaya, maka orang yang menerima gade murtahin itu tidak harus mengganti barang yang digadekan ketika rusak namanya, kecuali rusaknya itu sebab ta'adi, kecuali rusaknya itu sebab
kecerobohannya murtahin. Wala yasqutulan ora dadi gugur bitalafihi kelawan rusaknya marhun apa syai'un suwi-wiji minad daini saking utang. Dengan rusaknya marhun tidak ada istilah kemudian hutang itu jadi berkurang. Wah, ini marhun rusak ini, berarti hutang saya dipotong ya karena rusak sih. Enggak, tidak ada hubungan. Jadi rusaknya marhun itu tidak menggugurkan apapun dari hutang yang ada, hutang yang tetap, tidak. Walawid ta'ala mentong ngaku sopo murtahin, berarti orang yang menerima gade talafah ing rusaknya marhun, barang yang digadekan. Orang yang menerima gade itu mengaku bahwa marhunnya rusak. Walam yadkur hale orang nyebut sopo murtahin sababan ing sabab litalafihi maring rusaknya marhun sudika mongko den benerake sopo murtahin biyaminihi kelawan sumpah murtahin. Jadi ketika ada orang yang menerima gade kemudian dakwah atau ngomong bahwa marhunnya rusak, dia tidak menyebutkan sebab rusaknya itu apa, itu tetap dibenarkan orang itu tadi, catatannya dengan sumpah ya. Untuk sumpah ini rusak saya nggak tahu dan sebagainya gitu. Pak Indah Karo mengkola montoh nyebut sapa marhun sababan ing sebab zahiran kang zahir lam yuqbal mengkora den tompo sapa murtahin. Pak Indah Karo mengkola nyebut sapa murtahin saling sabab zahiran kang zahir lam yuqbal mengkora den tompo sapa murtahin illa bibayinatin angin lawan saksi. Tapi kemudian ketika kemudian menyebutkan sebab kerusakan, sebab yang jelas tentang kerusakan itu tadi, maka dakwanya atau pengakuannya murtahin itu tidak bisa diterima kecuali dengan adanya saksi bahwa itu memang merusak sebab itu. Walawi da'la mentong aku sopal murtahinu wong kang nompo gade. Ini permasalahan lagi. Jika orang yang menerima gade itu mengaku roddal marhuni ing balekake marhun, mengaku bahwa sudah mengembalikan barang yang digadaikan. Mengembalikan pada siapa? Alar rohini ngatasi wong kang gadekake. Lam yuqbal mongko ora den trima apa iddia illa bibayinatin yang kelawan saksi. Ya, makanya perlu sekali dicatat. Jadi ketika ada orang yang menerima gade kemudian kau dakwah bahwa gade sudah saya kembalikan, barang gadean sudah saya kembalikan kepada rohin, dakwah seperti itu tidak bisa diterima kecuali dengan adanya saksi. Makanya penting sekali menerima gade juga ada saksi. Kalau untuk gade sih enggak, karena barangnya kan jelas ya. Tapi ketika mengembalikan itu harus benar-benar ada catatan dan saksi, penting. Bahkan dalam ayat utang piutang itu kan, utang piutang itu perlu dicatat. Idza tadayyun bidainin faktubuh kan. Dalam yaktub bainakum katibun bil adl. Kemudian ketika tidak ada yang mencatat farihanun maqbudah, ada. Wa idza qabadha nalikane nampani sapa murtahinu wong kang nampa gade ba'dul haqqi sebagian hak. Alladzi 'ala rahini kang wajib ing atase wong kang ngadekake lam yakhruj mongko ora metu lam yang fak tegese ora kepecat apa syuji minar rahni saking akad gade hatta yakbido sehingga nampani sapa murtahin jami'ahu ing sakabehane hak alladzi 'ala rahini kang wajib ing atase wong kang ngadekake. Ketika kemudian murtahin itu menerima sebagian dari hak ya, yang wajib atas rohin, maka tidak ada sesuatu apapun yang lepas dari akad rohin tersebut sehingga siapa murtahin itu menerima semua barang yang digadekan itu tadi. Kalau baru sebagian belum ada yang keluar dari akad gade itu tadi. Kalau sudah diterima semuanya baru kemudian itu benar-benar sudah menerima semua hak itu tadi baru itu bisa ya. Jadi ketika kemudian murtahin itu menyerahkan sebagian hak yang wajib atas rohin, maka tidak ada yang keluar, tidak ada
ya tidak ada yang keluar, katakan sesuatu apapun dari akad rohani itu sehingga dia menerima, ketika dia menyerahkan semuanya. Kalau sudah menyerahkan semuanya, baru kemudian contoh nih, saya nyaur sekian, maka barang gadainya sini, kayak gitu, nggak bisa. Jadi kalau bayar, ya bayar semuanya. Apa yang wajib atas rohin atau orang yang menggadaikan, yaitu tentang membayar hutang, maka serahkan semuanya. Baru kemudian akad gadai itu bisa benar-benar selesai. Kalau baru sebagian kemudian rohinnya minta barang gadainya kembali dan sebagainya, maka nggak bisa. Murtahin masih punya hak di situ. Karena memang marhun itu fungsinya sebagai jaminan penguat jika orang yang berhutang itu tidak bisa membayar. Jadi gini, ini harus jeli. Orang sekarang itu ketika melakukan transaksi gadai, itu orang, saya butuh uang ini, bawa inilah, saya bawa ke pegadaian. Saya bawa ke pegadaian, saya untuk mendapatkan uang dengan barang ini. Ini sebenarnya niatnya sudah keliru. Yang harusnya terjadi, saya butuh uang ini, saya mau pinjam Pak, pinjam dong uangnya. Ini pegadaian, iya saya tahu, saya pinjam uang, butuhnya sekian. Kalau saya mau memberikan jaminan, harus jaminan apa? Saya harus menjaminkan apa? Atau saya punya jaminan ini nih, saya punya jaminan ini, saya butuh uang gini. Jadi adanya utang dulu, baru kemudian muncul jaminan. Kalau jaminan dulu kemudian diserahkan baru muncul utang, itu yang keliru. Ini banyak yang terjadi. Banyak yang melakukan transaksi gadai itu justru munculnya barang dulu, kemudian baru muncul utang piutang. Padahal dalam akad gadai, fungsi daripada gadai ini untuk menguatkan adanya transaksi utang piutang. Ini penting. Jadi orang melakukan transaksi gadai itu harus berawal dari utang. Saya mau utang, saya mau hutang. Wah, berapa bulan kamu mau utang? Transaksi itu harus jelas, waktu dicatat. 3 bulan bang. Wah, 3 bulan. Terus kalau kamu 3 bulan nggak bisa bayar gimana? Nah, oke, saya punya jaminan ini. Nih, saya punya motor. Ini surat-suratnya. Ini motor. Berarti sementara ketika dijadikan akad gadai, maka saya orang yang punya motor ini nggak berhak untuk menyewakan, nggak berhak untuk menjual. Kalau memakai masih berhak sewajarnya. Jangan sampai pemakaian itu nanti menurunkan kadar harga. Jangan sampai. Sebab nanti pemakaian yang menurunkan kadar harga ketika kemudian tidak bisa membayar hutang itu tadi, barang yang digadaikan itu tidak bisa menutup hutangnya. Dan ingat, untuk barang jaminan itu harus lebih mahal daripada adanya hutang. Kenapa? Karena nanti contoh, kalau ada orang yang hutang, katakan 5 juta, jaminan motor, ketika tidak bisa bayar, suatu saat sudah sampai jatuh tempo waktu yang menjadi perjanjian tidak bisa, maka motor ini dijual. Berapa harga ini motor? 7 juta. Udah ambil 7 juta. Bayaran itu. Yang 5 juta untuk membayar hutang, yang 2 juta kembali kepada pemilik. Ini idealnya seperti itu. Karena hutang piutang itu memang dasarnya adalah saling tolong menolong. Tapi ketika kemudian ini sudah jatuh tempo ini, kamu nggak bisa bayar ini, utangnya benar nggak bisa bayar, ya udah, kalau nggak bisa bayar, berarti motor ini sudah jadi milik saya. Perampasan namanya, itu nggak bisa seperti itu. Ini zalim, merampas hak yang namanya. Nah, dalam hal masalah pegadaian harus hati-hati sekali dalam transaksi ini. Makanya ketika penting sekali diedukasi beberapa teman tentang masalah akad gadai ini. Karena yang saya teliti, sebagian besar orang melakukan transaksi akad gadai itu bukan berawal dari hutang, tapi berawal dari barang. Intinya gini, orang ini sudah tidak dipercaya biasanya awal-awalnya. Orang ini nggak bisa dipercaya untuk melakukan transaksi hutang karena mungkin sudah terlalu banyak kecerobohan yang dilakukan sehingga orang sudah tidak menaruh kepercayaan. Oleh karenanya, ketika sudah tidak ada orang percaya, ketika dia butuh
melakukan transaksi utang, maka dia siapkan barang dulu biar orang itu percaya. Nih, saya punya ini nih, tapi saya butuh uang, tolong dong, ini barang saya digadai. Nah, munculnya seperti itu. Padahal harusnya nggak seperti itu. Kalau melihat redaksi Al-Qur'annya, ketika dalam satu perjalanan, kemudian tidak ada pencatat, tidak ada apa, dalam transaksi utang piutang, farihanum makbudoh, maka harus ada jaminan yang diserahkan. Jadi berawal dari utang piutang dulu. Itu yang harus dipahami secara betul. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan, bisa agak memberikan penjelasan sedikit. Kalau mungkin ada beberapa hal yang bisa didiskusikan, nanti bisa untuk didiskusikan tentang masalah pegadaian. Kalau mungkin tadi yang saya sampaikan agak ada yang beberapa yang mungkin agak ini muter-muter atau bagaimana, boleh nanti kita diskusikan tentang masalah gadai. Yang jelas tadi yang saya sampaikan tentang akad gadai ini benar-benar harus paham. Orang melakukan transaksi akad gadai juga harus tidak hanya akad gadai, semua transaksi orang harus mengetahui betul tentang ilmu transaksi yang akan dilaksanakan. Tentang masalah jual beli ya harus memahami tentang masalah jual beli. Tentang masalah utang piutang harus mengerti tentang bagaimana kewajiban orang yang hutang dan seterusnya. Orang kadang-kadang kalau dengan orang lain atau lagi dengan lembaga, katakan bank, itu bisa ketika melakukan transaksi utang piutang bisa disiplin. Tapi begitu dengan saudara, wah ini saudara enggak janjinya pinjam uangnya dong 1 bulan aja, sudah 1 bulan, wah ini enggak nagih ini, aman berarti 2 bulan, ternyata dibiarkan, dia nggak butuh ternyata, maka janjinya sudah tidak ditepati. Maka kemudian ketika butuh lagi, saudaranya ini yang tadinya sudah menaruh kepercayaan tidak mau lagi untuk melakukan transaksi buat hutang piutang. Kemarin aja sih sudah janji 1 bulan, ternyata sampai 3 bulan nggak ada kabar, mau minta lagi. Maka kemudian ketika luntur kepercayaan, baru saya punya barang, siapa dong yang mau gadai, saya butuh uang nih. Akhirnya munculnya seperti itu. Padahal enggak, harusnya saya butuh uang, saya mau pinjam dong uangnya sekian, waktunya sekian. Kalau tidak, saya tidak mampu untuk membayar, ini loh jaminannya. Saya siapkan, kalau sampai dalam waktu yang sudah dijanjikan saya tidak bisa untuk membayar, maka barang ini kita jual. Nanti hasilnya sebagian untuk membayar hutang, sebagian lagi kembali kepada pemilik. Itu seperti itu proses transaksi hutang, masalah gadai itu seperti itu. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.